Oke guys, halo. Welcome back to my podcast. Hari ini aku Zivania Dani kedatangan tamu undangan dari SMPN 172 Jakarta. Hey, halo. Salam kenal ya. Boleh sebutin namanya satu-satu? Dari sini dong. Perkenalkan saya Albi Hermawan. Perkenalkan saya Rambe. Perkenalkan saya Gipan. Perkenalkan saya Aira. Perkenalkan saya Safani. Oke, salam kenal ya. Dengar-dengar kemarin kalian abis ngelakuin penelitian tentang patrilineal ya? Ya, patrilineal. Oh, itu apa sih kalau boleh tahu? Dari hasil riset yang kami teliti bersama-sama, Ya. patrilineal merupakan sebuah kedudukan marga pada garis keturunan yang didominasi oleh nama ayah. Jadi kalau patrilineal itu mencantumkan marga dari ayahnya. Berarti kalau misalnya orang tersebut punya anak, nama anaknya bakal tercantum nama belakang ayahnya. Oh. Ya, tapi di sisi lain bukan hanya patrilineal, tapi ada juga namanya matrilineal. Ya, Matrilineal itu mungkin bisa kita lihat tuh di daerah Minangkabau, itu yang dimana tuh seorang anak dapat marga dari ibu, dan biasanya tuh bukan hanya marga tapi warisan. Kadang warisan sawah juga turun Dicondong. ke anak dari ibu bukan dari ayah. Jadi, tapi kalau di SMP Negeri 172 Jakarta, tempat sekolah kita tuh lebih banyak menganut patrilineal. Coba lihat salah satu teman kita nih yang kemarin hasil itu menganut. Ya, bagus keren. Berarti marga itu bentuknya nama ya? Iya. Oh, jadi kayak misalkan aku punya nama belakang Ari, terus aku punya anaknya namanya Ari gitu. Enggak. Gimana? Tergantung, kalau misalnya suami kamu itu menganut marga atau berasal dari suatu suku yang memang terdapat marganya, baru anak kamu ada marganya juga. Tapi kalau misalnya suami kamu cuma punya nama Ari doang, itu nggak bakal bisa dimasukin. Ya paling itu cuman apa ya, istilah untuk pengenalan. Iya. Ini adalah keluarga si ini gitu. Karena semua orang juga bisa punya nama Ari, bukan Iya. cuma suami kamu doang. Ya, Kalau aku pengen bikin marga boleh nggak? itu gak bisa dibuat sembarangan sih, harus apa ya, dari Ada orang izin. tua gitu. Kenapa harus ada izinnya? Karena marga tuh apa ya? Sakral gitu kan? Saklar. Kayak nggak boleh dimainin gitu nggak sih marga Iya, juga? nggak boleh dimainin. Nggak boleh dimainin. Tapi kan berarti kalau misalkan orang yang dari lahir gak punya marga, dia nggak boleh punya marga sama sekali, nggak boleh bikin, nggak boleh apa Nggak gitu. boleh. Nggak boleh. Tapi punya marga tuh tanggungannya lumayan berat, karena kan istilahnya kalau seorang itu punya marga berarti dia datang ke suatu daerah yang apa ya, istilahnya di daerah marga itu pasti kan akan terpandang kita melakukan sesuatu kesalahan sedikit aja tuh pasti terpandang, nih marga sini kok gini sih gitu. Saya kayak gitu. Ya kayak Bawa nama marga gitu. Iya, bawa nama marga jadinya. Jadi identitas kita tuh kayak menghilang, yang ada justru malah marga kita yang paling menonjol. Jadi intinya kami semua tuh meneliti tentang kedudukan nama ya, kayak patrilineal sama matrilineal. Kalau patri itu lebih condong ke ayah, matrilineal lebih condong ke Ibu. Tapi kesimpulannya sih, walaupun hasil yang kita amati ya, walaupun mungkin punya kebudayaan dari patrilineal atau matrilineal, itu bukan sesuatu yang perlu dibeda-bedakan. Itu mungkin memang kebudayaan dari orang tua yang harus kita jalani karena terus-menerus gitu. Ya nggak bisa dihilangkan begitu aja, apalagi kan kalau udah dari orang tua keras ya, susah. Tapi walaupun mungkin ada yang dapat marga itu, ya itu tugas kita untuk menjaga marga itu supaya namanya tetap baik, gak mencoreng atau apapun. Jadi kayak mau baik punya atau enggak itu bukan suatu perbedaan, justru malah jadi kita tuh lebih mengenal luas, ternyata anak yang punya marga tuh seperti ini, yang ini tuh seperti ini. Jadi kayak menambah pengetahuan wawasan kita juga terkait marga atau kebudayaan lainnya gitu. Berdasarkan pengamatan kami juga, yang menganut patrilineal itu lebih banyak mayoritas dari suku Batak. Kenapa itu? Kok bisa? Kenapa di Batak lebih condong patrilineal ya? Bukan lebih condong, malah seluruhnya patrilineal kayaknya. Bahkan semuanya.
kayak historinya kah? Emang di Batak itu kedudukan laki lebih tinggi dari perempuan kah? Seperti itu? Iya, seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti kalau yang kalau di Batak matrilineal di mana? Di Minangkabau. Oh iya, di Minangkabau Iya, ada. ya, ada. Oh. Biasanya dapat warisan sawah dari ibu atau enggak di Padang. Biasa tuh anak cewek yang nikah sama laki-laki bukan orang Padang itu mayoritas bakal tinggal di keluarga perempuan karena kan Rumah Gadang terkenal dari keluarga perempuan. Biasa kan kalau yang kita tahu kalau cewek nikah sama cowok berarti otomatis ikut suami. Tapi kalau di Padang tuh beberapa ada yang suami ikut istri, jadi tinggal di keluarga istri. Aku baru tahu loh Rumah Gadang itu dari perempuan. Emang iya? Ya kita juga baru tahu setelah kemarin mengamati beberapa hal gitu. Oh, keren ya kalian tuh masih Unik-unik. muda. Banyak penelitiannya. Maaf ya, marmot aku lagi berisik emang ya. Udah kayak, aku mau nanya nih, kan aku punya temennya, dia bilangnya sih dia orang Batak, tapi dia kayak nggak punya nama marga gitu belakangnya. Itu bisa nggak sih orang Batak nggak ada nama marganya? Kayak aneh ya, aku baru pertama kali lihat. Menurut kami bisa sih. Berarti kan dari keluarga dia sudah tidak menganut sistem marga lagi, otomatis mungkin identitas dari keluarganya juga udah nggak menganut marga, jadi memang keluarga tidak menganut marga lagi. Oh, nih misalkan wanita Batak dia punya marga, terus dia nikah sama Bersih banget ya rumahnya. oh iya maaf ya, sama laki-laki yang nggak punya marga, itu marganya tetap ada apa hilang? Di luar dari hasil analisis kami ya, ini pendapat kami, ini dari pendapat saya. Ya. Menurut saya sih itu setelah komitmen mereka. Karena kan balik lagi yang punya marga istrinya. Kalau misalnya suaminya setuju juga untuk menempatkan marga ke anaknya sesuai dengan marga istrinya, ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi tuh sesuai komitmen masing-masing sih. Taruh aku mau nanya, kalau misalkan seorang keluarga mau Batak mau Minangkabau, mana kayak dia punya marga, terus dia punya anak, mereka ini udah sepakat anaknya nggak mau dikasih marga, itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa kayaknya soalnya kan itu keputusan ada di orang tua. Anak-anak kan hanya mengikuti apa yang dari orang tua kasih. Oh bisa? Bener. Nggak harus otomatis gitu? Enggak sih. Masih kan tergantung orang tuanya lagi kayaknya deh. Kan tadi saya tanya, bisa nggak sih kita bikin marga? Terus kalian bilang kan nggak bisa. Terus pas saya tanya, bisa nggak sih orang tua yang punya marga nggak mau ngasih anaknya marga? Terus kalian bilang bisa. Nggak bisa lah. Oh nggak bisa? Tetap harus kasih marga orang tuanya itu ke anaknya. Oh, gimana sih kalian? Emang Ya, tadi kenapa enggak? tetap harus. Oh, tetap Karena harus. wajib itu marga itu wajib. Wajib gak boleh enggak. Nggak boleh. Wajib Nggak boleh, itu, nggak ada. gitu. Wajib taruh di nama. Wajib. Kalau dia pindah agama, ngaruh nggak sama marganya? Enggak sih, enggak ngaruh. Enggak kan, Karena enggak marga ini. enggak memengaruhi bagaimana orang beribadah. Iya. Iya kan hanya kebudayaan doang, daerah suku apa dia. Kalau marga itu dapatnya dari mana ya? Kayak nama Pasaribu, Siregar, Siombing. Itu dari leluhur sebelum-sebelumnya sih. Dari leluhur sih. Oh, ada maknanya nggak? Pasti ada. Setiap marga tuh ada makna. Yang melambangkan keluarga itu ya? Iya. Iya. Oh, wow, kalian terpendidik juga ya. Bangga, Bangga. bangga. Oke. So, tadi kita udah tanya-tanya para peneliti-peneliti ini tentang marga. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya sih. Gitu loh. Yaudah, makasih banyak udah mau Ya, diundang terima sini. kasih juga. Kayak tuh, semangat ya kalian berkarya. Oke, terima kasih udah nonton juga. Wassalamualaikum. Welcome.